Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Tirta Dewi Basuki NIM 7211417159, kelas akuntansi C 2017, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi saya sebagai ujian praktik kerja lapangan tahun 2020. Di sini saya mengambil judul laporan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang. Gaji merupakan pemberian pembayaran finansial kepada pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebagai motivasi atas segala pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Pemberian gaji terhadap PNS ini diharapkan dapat memacu produktivitas dan sebagai jaminan hidup yang layak. Pengelolaan gaji sangat penting bagi penerima gaji, karena terlihat jelas bahwa gaji sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan, mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi, serta memelihara prestasi bekerja selama periode yang panjang. Maka dari itu, pengelolaan gaji haruslah baik. Pentingnya menjaga prosedur penggajian akan berdampak pada informasi yang diterima oleh PNS. Maka sangat penting untuk melihat dan mengevaluasi prosedur penggajian yang sudah berjalan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui prosedur penggajian PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, lalu untuk mengetahui pihak-pihak dan dokumen serta aturan yang terkait dalam prosedur penggajian ini. Lalu metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, studi pustaka. Di sini saya mengambil informasi melalui karya ilmiah, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Rini selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Ibu Wirda selaku Bendahara Pengeluaran di bagian keuangan. Yang ketiga, saya melakukan dokumentasi. Di sini saya melihat file-file yang berkaitan dengan prosedur penggajian ini. Selanjutnya, tempat pelaksanaan PKL di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan nomor 7, Megasari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Waktu PKL dilaksanakan mulai dari tanggal 14 September sampai dengan 13 November 2020. Dasar aturan penggajian PNS sendiri terdapat di dalam Pergub Jateng nomor 15 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu pihak-pihak yang terakhir, yang pertama, bagian umum. Bagian umum ini tugasnya membuat master file untuk data-data atau nama-nama PNS yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lebih tepatnya di subbagian kepegawaian, yang selanjutnya akan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Yang kedua ada Bendahara Pengeluaran, tugasnya cukup banyak seperti menginput nominal, cetak daftar gaji, mengirim daftar gaji ke PKD, tanda tangan daftar gaji, serta menyetorkan ke bank. Yang ketiga ada Kepala Subbagian Pembendaharaan. Di sini tugasnya adalah memverifikasi serta mengkoreksi daftar gaji yang sudah dibuat. Selanjutnya ada Kepala Bagian Keuangan, hampir sama tugasnya, yaitu verifikasi, koreksi, dan tanda tangan daftar gaji yang sudah dibuat, serta surat-surat yang berkaitan. Yang kelima ada BPKAD, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tugas BPKAD sendiri itu menerima daftar gaji yang sudah dibuat oleh pembuat daftar gaji untuk selanjutnya dicek, serta pemberian tambahan-tambahan lain untuk PNS seperti tunjangan-tunjangan yang lain sesuai dengan SK-SK yang ada. Serta untuk mencetak SP2D. Yang keenam ada BUD, Bendahara Umum Daerah. Dia tugasnya memeriksa uraian daftar gaji yang sudah dibuat oleh bendahara
pengeluaran pembantu. Untuk selanjutnya bisa diterbitkanlah SP2D itu setelah surat-surat yang lain terpenuhi. Yang terakhir BPD, Bank Pembangunan Daerah. BPD sendiri tugasnya menerima cek serta menyetorkan uang atau gaji kepada masing-masing rekening PNS tersebut. Selanjutnya, dokumen yang terkait. Yang pertama ini adalah daftar gaji. Daftar gaji ini dibuat sebulan sekali, berisikan nama, nominal, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan, jumlah anak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada surat permintaan pembayaran atau SPP. Di sini SPP ini diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya ada surat perintah membayar atau SPM, ini juga diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan alokasi dana. Yang terakhir ada surat perintah pencairan dana atau SP2D, ini diterbitkan oleh BPKAD untuk mencairkan dana ke bank. Selanjutnya, ini adalah flowchart untuk prosedur pembayaran gaji. Yang pertama ada Kepala Subbagian Keuangan menerima data dari Subbagian Kepegawaian berupa SK kenaikan pangkat atau pemberhentian dari jabatan, SK pemindahan, SK kenaikan gaji, dan lain sebagainya untuk mendasari terjadinya kenaikan ataupun pengurangan di dalam perhitungan pembayaran gaji. Selanjutnya, Kasubag Keuangan ini mendisposisi dokumen dari subbagian kepegawaian kepada pembuat daftar gaji untuk diproses penyusunan gaji sesuai daftar. Selanjutnya, pembuat daftar gaji ini membuat daftar pengajuan perubahan gaji berdasarkan atas SK-SK dan surat-surat pendukung lainnya yang mengakibatkan terjadinya kenaikan ataupun pengurangan dalam perhitungan pembayaran gaji. Paling lambat pada minggu terakhir 2 bulan sebelumnya. Selanjutnya, pembuat daftar gaji akan mengirimkan daftar pengajuan daftar gaji ini ke bagian BKD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, tanggal 1 sampai 5, pembuat daftar gaji akan mengambil daftar gaji dan BPJS yang telah dicetak ke bagian Doklahta. Selanjutnya, pembuat daftar gaji meneliti daftar gaji dari BKD untuk disesuaikan dengan SK-SK yang sudah diajukan. Lalu, petugas pembuat daftar gaji ini memproses atau membuat daftar pengajuan permintaan pembayaran gaji dengan output. Yang pertama, daftar gaji untuk masing-masing pegawai. Yang kedua, daftar rekapitulasi gaji pegawai. Yang ketiga, daftar gaji pegawai per golongan. Yang keempat, SSP. Yang kelima, surat pernyataan tanggung jawab. Kemudian, pembuat daftar gaji ini akan mengajukan ke petugas pembuat SPP-SPM untuk membuat SPP-SPM sesuai dengan jumlah permintaan uang yang sesuai dengan rekapitulasi daftar gaji per golongan, kemudian menyerahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diteliti lebih lanjut. Lalu Kasubag Keuangan mereview dokumen gaji dan akan meneruskannya ke pengguna anggaran. Lalu pengguna anggaran ini akan mereview, mengkoreksi, dan menandatangani surat perintah membayar atau SPM, lalu kemudian menyerahkannya ke pembuat daftar gaji kembali, diserahkan kembali. Setelah SPM ditandatangani, kemudian diserahkan kepada petugas pembuat daftar gaji untuk diproses. Lalu, SPP, surat permintaan pembayaran, dan surat permintaan membayar SPM, beserta daftar gaji, dan daftar pegawai per golongan akan dikirimkan ke bagian perbendaharaan BPKAD. Setelah itu, BPKAD akan memproses penerbitan SP2D, lalu
Bendahara pengeluaran mengambil surat SP2D di bagian perbendaharaan BPKAD. Selanjutnya, bendahara mengumpulkan daftar potongan dari koperasi intern dan ekstern seperti Koperasi Setda Bank Jateng dan Bank BRI untuk dilihat dikoreksi kembali apakah sesuai dengan daftar gaji yang diterima. Selanjutnya, bendahara meminta cek yang ditandatangani pengguna anggaran. Kemudian bendahara meminta cek yang ditandatangani pengguna anggaran untuk dikirimkan ke Bank Jateng agar Bank Jateng dapat mencarikan gaji ke masing-masing rekening pegawai negeri sipil. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Ini adalah alur proses penggajian untuk gaji pegawai negeri sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, daftar gaji dari bagian kepegawaian diserahkan ke bagian keuangan. Kemudian diproses penginputan daftar gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya, diserahkan kepada kepala bagian keuangan untuk diverifikasi. Lalu, bendahara pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar, yang kemudian bendahara akan menyerahkan SPP dan SPM ini kepada Bendahara Umum Daerah di BPKAD untuk mendapatkan persetujuan penerbitan surat perintah pencairan dana. Kemudian, bendahara pengeluaran menyerahkan daftar gaji dan nomor rekening anggota pegawai negeri sipil kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk ditransfer ke masing-masing rekening pegawai negeri sipil. Kesimpulannya adalah yang pertama, adanya perbedaan prosedur pencairan gaji. Saat ini daftar gaji sudah dihitung dan ditetapkan oleh BKD secara langsung, dan bendahara pengeluaran selanjutnya hanya mendownload melalui web BKD secara langsung. Jadi saat ini semua sudah serba online. Dan seluruh daftar gaji dari nominal, potongan-potongan, serta potongan BPJS, dan lain sebagainya itu sudah dihitung di BKD seluruhnya. Jadi, bagian keuangan tugasnya hanya mendownload daftar yang sudah jadi, dan itu setiap bulannya. Dan bendahara pengeluaran tugasnya hanya mengecek, mencocokkan antara daftar bulan lalu dengan bulan yang sekarang untuk melihat apakah ada perbedaan semisal kenaikan pangkat, jumlah nominal, dan lain sebagainya. Dan tidak melalui proses yang cukup panjang. Jadi hanya mendownload, kemudian verifikasi, dan langsung dicairkan. Yang kedua perbedaannya adalah surat perintah membayar SPM yang seharusnya dibuat oleh pengguna anggaran, tetapi dibuat oleh bendahara pengeluaran. Nah, di sini SPM ini seharusnya dibuat oleh kuasa pengguna anggaran dan ditandatangani juga oleh kuasa pengguna anggaran. Tapi SPM ini dibuat oleh bendahara pengeluaran. Kemudian SPP dan SPM ini langsung diajukan ke BPKAD hanya dengan melalui verifikasi kepala bagian keuangan saja dan pengguna anggaran. Seharusnya SPP dan SPM ini harus diverifikasi ke kepala sub bagian pembendaharaan, kemudian baru melalui verifikasi bagian keuangan lalu pengguna anggaran. Di sini kepala sub bagian perbendaharaan tidak masuk dalam prosedur ini. Mengapa? Karena di keuangan itu kepala sub perbendaharaan tidak ada yang menjabati. Jadi proses ini langsung ke kepala bagian keuangan dan pengguna anggaran. Lalu yang ketiga ada kesalahan dalam daftar gaji. Pada saat magang, saya menemukan kesalahan dalam daftar gaji, beberapa kesalahan.
beberapa ada yang harusnya dihapus, tapi masih ada. Dan juga seperti contoh jumlah anak. Ada yang anaknya bertambah tapi belum dimasukkan, dan juga ada yang sudah pensiun tapi tetap ada di daftar gaji. Maka itu perlu koreksi yang cukup panjang karena uh, keuangan, bendahara pengeluaran harus mengkonfirmasi ke BKD dengan cara menelpon dan lain sebagainya, serta itu harus direvisi karena itu harus mendownload ulang, jadi harus merevisi dari BKD, menunggu dari BKD untuk merevisi dan lain sebagainya, menunggu waktu. Setelah jadi baru kita dari bagian keuangan akan membuat kembali gaji tersebut, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Jadi ini kurang komunikasi antara pihak-pihak yang terkait pada prosedur ini, yang akan memperlambat pencairan gaji tentunya. Lalu yang ketiga, dikarenakan saat ini hampir semua berbasis online, kendala yang cukup besar untuk staf yang sudah tua karena kurang bisa beradaptasi dan juga terkadang error. Nah, karena semua sekarang serba online dan kebanyakan di kantor keuangan itu orang-orang yang bekerja sudah cukup tua, jadi seperti ada kesalahan sistem atau error, mereka cukup bingung. Jadi ini yang perlu ditindaklanjuti ya, sepertinya untuk sistemnya mungkin untuk dipermudah pengaplikasiannya untuk masuk sistem, serta untuk apabila terjadi error, ada backingan untuk data-data tersebut. Tuh. Dan yang terakhir, untuk proses waktu tidak semua mengikuti SOP ya. Jadi dari SOP yang ada, yang tersedia itu di bagian keuangan, tidak semuanya hampir tidak mengikuti waktu SOP tersebut. Dan di bagian keuangan, khususnya untuk penggajian sendiri, untuk waktunya tidak terlalu terburu-buru, dan biasanya untuk penggajian itu malah di awal tahun, begitu. Jadi untuk saran, saya bisa memberi saran, jika ingin mempercepat proses, maka harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan pencairan gaji, agar tidak terjadi kesalahan nominal, dan karena itu sangat fatal sekali. Dan untuk komunikasi itu harus lebih ditingkatkan antara pihak-pihak yang terkait. Karena apabila ada miskomunikasi dan ada kesalahan daftar gaji, untuk merevisi file-file yang ada, itu akan memperlambat waktu pencairan dan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan untuk sistem lebih diperhatikan kembali agar tidak terjadi error, karena semua serba online dan terkadang saat mati listrik itu mati semua dan harus mengulang dari awal kembali. Seperti itu. Dan untuk tambahan, jadi keterkaitan prosedur penggajian ini dengan akuntansi itu pada sistem informasi akuntansi lebih tepatnya terdapat sistem informasi penggajian. Nah, sistem informasi penggajian ini untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa oleh pegawai. Nah, atas dasar inilah fungsi keuangan mengeluarkan kas untuk keperluan membayar gaji dan upah. Maka dari itu, masalah gaji dan upah merupakan hal yang sensitif pada karyawan, karena jika terjadi kesalahan dan ketidakteraturan dalam hal pembayaran gaji, akan berpengaruh terhadap moral karyawan. Maka dari itu, pembayaran gaji harus tepat waktu dengan dasar yang akurat. Dengan inilah mengapa sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan gaji. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat bagi yang membaca dan menyimak presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.